Hai teman-teman Damaskus, kembali lagi dengan Bu Santi. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, Bu Santi akan menjelaskan mata pelajaran matematika, masih materi pecahan. Kalau sebelumnya kita belajar menjumlahkan dan mengurangi pecahan, pada kali ini kita akan belajar mengalikan dan membagi pecahan. Kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini sudah ada pecahan. Kita kalikan, yaitu 3/6 dikali 5/7. Caranya mudah ya kalau mengalikan pecahan. Tinggal pembilang kita kali pembilang, penyebut kita kalikan penyebutnya. Pembilangnya adalah 3 dan 5, kita kalikan 3 dikali 5. Penyebutnya 6 dan 7, berarti 6 dikali 7. Langsung kita hitung, 3 kali 5 sama dengan 15, 6 dikali 7 sama dengan 42. Nah, sudah dapat. Tapi ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan FVB dari keduanya. Berarti FVB dari 15 dan 42 itu adalah 3. Kalian nanti boleh cek ya. 15 dibagi 3 dan 42 dibagi 3 berarti ya. 15 dibagi 3 adalah 5, 42 dibagi 3 adalah 14. Jadi, 3/6 dikali 5/7 sama dengan 5/14. Berikutnya 4 dikali 6/8. Nah, kalau sebelumnya dua-duanya pecahan, nah sekarang pecahannya hanya satu, yaitu 6/8. Caranya mudah. 4 dikalikan pembilangnya, yaitu 4 dikali 6 per penyebutnya adalah 8. 4 dikali 6 sama dengan 24/8. Langsung kita hitung, 24 dibagi 8, yaitu 3. Jadi 4 dikali 6/8 sama dengan 3. Nah, sekarang adalah pecahan campuran. 3 2/6 dikali 1 3/5 dikali 3 1/7, semuanya pecahan campuran. Kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Sekarang pecahan campuran yang pertama, yaitu 3 2/6. Caranya, masih ingat? Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 3 kita kalikan penyebutnya, 3 dikali 6. Nah, lalu hasilnya nanti kita tambahkan dengan pembilangnya atau ditambah 2. Gitu caranya. Nah, 3 dikali 6 ditambah 2 per penyebutnya adalah 6. Sama dengan kita hitung 3 dikali 6 18 ditambah 2 20. Nah, per penyebutnya 6. Nah, kita sudah dapatkan pecahan campuran yang pertama 3 2/6 menjadi 20/6 pecahan biasanya. Sekarang kita coba hitung yang pecahan 1 3/5 menjadi pecahan biasa. Caranya sama, yaitu 1 dikali 5 ditambah 3. Per penyebutnya adalah 5. Sama dengan 1 dikali 5 ditambah 3 8. Jadi 8/5. Nah, pecahan yang kedua sudah. Sekarang pecahan yang ketiga, 3 1/7 menjadi pecahan biasa. Sama seperti tadi, 3 dikali 7 ditambah 1 pembilangnya. Per penyebutnya adalah 7, sama dengan 3 dikali 7 21 ditambah 1 22. Penyebutnya 22 pembilangnya 22. Penyebutnya adalah 7. Nah, kita sudah dapatkan ketiganya menjadi pecahan biasa. Sekarang kita kalikan. 20/6 dikali 8/5 dikali 22/7 sama dengan, nah, kalau mengalihkan pecahan itu tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilangnya adalah 20 dikali 8 dikali 22. Sedangkan penyebutnya adalah 6 dikali 5 dikali 7. Kita langsung hitung. 20 dikali 8 dikali 22 sama dengan 3520. 6 dikali 5 dikali 7 sama dengan 210. Nah, kita bagi 3520 dibagi 210. 210 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 520, tapi nggak boleh melebihi dari 3520, yaitu 210 dikali 16. 16 dikali 210 itu hasilnya 3360. Masih ada sisa, berarti ini ada selisih antara 3550 dengan 3360 hasil dari 16 kali 210. Sisanya adalah 160. Ini adalah pembilangnya, yaitu sisa dari 3520
dikurang 3.360, yaitu hasil 16 kali 2, 10. Per penyebutnya adalah 210. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan pecahannya. 160 per 210 kita sederhanakan dengan cara membagi dengan FEB dari keduanya. 16. Nah, FEB dari 160 dengan 210 adalah 10. Kalian nanti bisa cek lagi. Berarti 160 dibagi 10, 210 juga dibagi 10. 160 dibagi 10, 16. 210 dibagi 10 adalah 21. Nah, sudah dapat. Jadi, 3, 2 per 6 dikali 1, 3 per 5 dikali 3, 1 per 7 sama dengan 16. 16 per 21. Berikutnya mengalihkan pecahan desimal. 5,7 dikali 0,4. Caranya, nah ada dua cara nih. Cara yang pertama adalah kita ubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Nah, masih ingat mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Jika di belakang koma ada satu angka, sama dengan dibagi 10 atau penyebutnya 10. Jika di belakang koma ada 2 angka, berarti dibagi 100 atau penyebutnya 100. Jika di belakang koma ada 3 angka, berarti dibagi 1000 atau penyebutnya 1000, dan seterusnya. Nah, 5,7 ini di belakang komanya ada satu angka, yaitu angka 7. Berarti dia dibagi 10 atau per 10. Pembilangnya adalah 57. Sekarang yang 0,4 kita jadikan pecahan. Berarti di belakang koma ada satu angka, berarti dia juga sama, penyebutnya 10. Pembilangnya adalah 4. Nah, kita sudah dapatkan pecahan dari desimal ini, yaitu 5,7 menjadi 57 per 10, 0,4 menjadi 4 per 10. Nah, langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 57 dikali 4 adalah 228, 10 dikali 10 adalah 100, sama dengan, nah ini dibagi 100. Kalau membagi pecahan dengan 100, 10, 1000 atau bilangan yang sejenis seperti itu, mudah ya. Kalau dibagi tinggal kita geser komanya ke sebelah kiri. Kalau dikali kita geser komanya ke sebelah kanan. Karena ini dibagi 100, berarti kita geser ke sebelah kiri 2 angka. Berarti tadinya 228 itu sama juga dengan 228 koma kan, komanya bisa dihilangin. Nah, sekarang komanya kita geser 2 angka ke kiri, berarti sama juga dengan 2,28. Lalu cara yang kedua adalah kita langsung kalikan dengan cara susun pendek, yaitu 4 dikali 7, 28, 8-nya tulis di bawah, 2-nya kita simpan di atas. Lalu 4 dikali 5, 4 kali 5 20. Tambahkan dengan 2 yang tadi kita simpan, berarti menjadi 22. Kalau 0 dikali 7 itu 0, 0 dikali 5 juga 0. Kita tidak perlu hitung. Sekarang coba perhatikan yang 5,7 itu 1 desimal ya di belakang koma. Dan 0,4 juga sama 1 desimal. Jadi jawabannya, hasilnya menjadi 2 desimal. Nah, kita taruh komanya di sini. Jadi 2,28. Sama kan hasilnya? Boleh kalian pilih cara yang termudah, cara 1 atau cara 2. Cara 2 juga mudah ya. Berikutnya masih mengalihkan pecahan desimal. 0,6 dikali 100 sama dengan, nah ini caranya sama seperti tadi ya. Kalau dikali bilangan 10 atau 100 atau 1000, kita tinggal pindahkan komanya. Nah, ini kita hitung dulu dengan mengubah menjadi pecahan. 0,6 kita ubah menjadi pecahan. Lihat angka di belakang koma ada satu angka, yaitu angka 6. Berarti dia penyebutnya 10 atau sama juga dibagi 10. Pembilangnya adalah 6 dikali, nah 100 dijadiin pecahan itu sama juga dengan 100 per 1. Sekarang kita tinggal kalikan. 6 dikali 100, 600. 10 dikali 1, 10.
600 dibagi 10 sama dengan 60. Oke, sekarang 0,6. Nih, tadi kita hitungnya dengan cara mengubah menjadi pecahan. Selain menghitung dengan mengubah menjadi pecahan, bisa dengan menggeser koma. Seperti yang tadi Bu Santi bilang. Kalau dikali 10, geser komanya ke sebelah kanan 1 angka. Kalau dikali 100, geser ke sebelah kanan 2 angka. Kalau dikali 1000, geser ke sebelah kanan 3 angka. Kalau dibagi, geser ke sebelah kiri. Kalau dikali, gesernya ke sebelah kanan. Karena ini dikali, kita coba contohnya ya. Ini 0,6 kita coba kali 10. Berarti geser ke kanan sebanyak 1 angka. Berarti ini ya, komanya kita geser nih. Nah, jadi di sini. Jadi menjadi 06. Karena komanya sudah digeser. 06 itu sama juga dengan 6 saja. Ingat, 0 yang ada di sebelah kiri angka itu bisa dihilangkan. Nilainya sama saja. Tapi kalau 0 di sebelah kanan angka tidak boleh dihilangkan. Ingat, 0 di sebelah kiri angka boleh dihilangkan. Seperti 06 itu sama dengan 6. Nah, ini jika dikalikan 10. Sekarang kita coba 0,6 kita kalikan 100. Nah, kita kalikan 100 berarti kalau dikali 100, geser komanya 2 angka ke kanan. Nah, karena 2 angka, ini kan cuma 1 tuh 6. Kita tambahkan 0 saja di belakangnya, jadi 2 kan? Nah, sekarang kita geser komanya 2 angka ke sebelah kanan, jadi sebelah sini. Tuh, awalnya di situ jadi sebelah situ. Sama dengan, berarti kan 0,60. Itu sama juga dengan 60. Karena 0 sebelah kiri angka bisa dihilangkan. Ini jika dikalikan 100. Kalau dikali 1000, berarti geser 3 angka ke sebelah kanannya. Dan seterusnya. Jadi, mengalihkan pecahan desimal dengan bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya, itu hasilnya sama dengan menggeser koma bilangan yang dikalikan ke arah kanan sebanyak angka 0 pada pengalinya. Itu ya. Jadi kalau mengalihkan pecahan desimal dengan bilangan 10, 100, atau 1000, kita bisa geser komanya. Kalau dikali, geser ke kanan. Kalau dibagi, gesernya ke kiri. Itu ya. Kalau dikali 10, gesernya 1 angka ke kanan. Kalau dikalinya 100, geser 2 angka ke kanan. Kalau dikali 1000, geser 3 angka, dan seterusnya. Sekarang membagi pecahan. 6, coba kalian perhatikan dulu nih. 6 dibagi 2, pasti kalian tahu hasilnya, 3 kan? Nah, sekarang kita bandingkan dengan 6 dikali 1/2. Nah, 6 dikali 1/2, coba kalian hitung. Itu kan 6 dikali 1 ya, 6/2. Nah, 6/2 sama dengan 3. Coba kalian perhatikan hasilnya, ternyata sama, 3. Nah, lihat soal yang pertama itu 6 dibagi 2, pembagian. Sedangkan soal yang kedua adalah 6 dikali setengah, perkalian. Coba kalian perhatikan, 6 dibagi 2, kalau kita ubah pecahan 2-nya itu kan sama dengan 2/1 ya. 6 dibagi 2/1, ternyata hasilnya sama dengan 6 dikali 1/2. Nah, berarti dapat kita simpulkan, membagi suatu pecahan dengan pecahan lain sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan pecahan bilangan pembaginya. Ya, lihat, 6 dibagi 2 ternyata sama dengan 6 dikali 1/2. Jadi bilangan pembaginya kan 2. Awalnya 2 itu sama juga dengan 2/1. Nah, kalau diubah menjadi perkalian, 2/1-nya dibalik menjadi 1/2. Sekarang kita lihat contohnya. Ada 5 dibagi 2/3. Nah, caranya kita ubah menjadi perkalian. Pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Menjadi 5 dikali, nah kita balik nih, bilangan pembaginya kita balik. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. 2/3 kita balik menjadi 3/2. Nah, kita hitung deh. 5 dikali 3, 15/2. Nah, jadi 15/2 sama dengan 7. Nah, ada sisanya ya. 7 kali 2, 14. Masih ada sisanya, pembilangnya masih ada sisa 1.
penyebutnya 2. Oke, jadi 7 1/2 atau 7,5. Jadi 5 dibagi 2/3 sama dengan 7,5. Berikutnya, pecahan dibagi dengan pecahan. Sama dengan kita tinggal ubah menjadi perkalian ya. Ingat, kalau pembagian pecahan, caranya kita ubah menjadi perkalian pecahan. Tapi bilangan pembaginya kita balik. Sekarang kita jadikan perkalian. Bilangan pembaginya 4/10 kita balik menjadi 10/4. Lalu langsung kita hitung. 5 dikali 10, 50. 6 dikali 4, 24. Jadi 50 dibagi 24 atau 50/24. Sama dengan 24 dikali 2. 24 dikali 2 kan 48. Sedangkan pembilangnya 50. Berarti ada selisih 2. 50 dikurang 48. Nah, selisihnya ini adalah pembilangnya. Yaitu 2. Penyebutnya 24. Jadi 2/24. Ini masih bisa kita sederhanakan. Yaitu pembilangnya 2, penyebut 24, FEB-nya itu adalah 2. Kita bagi 2 dua-duanya. Sama dengan 2 dibagi 2, 1. 24 dibagi 2, 12. Jadi 5/6 dibagi 4/10 sama dengan 21/12. Soal selanjutnya, 4 2/3 dibagi 2 3/5. Ini pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa, sama seperti tadi caranya. 4 dikali 3, 12, ditambah 2, 14. Pembilangnya 14/3. Sekarang pecahan campuran yang kedua, yaitu 2 3/5, diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 5, 10, ditambah 3, 13. Penyebutnya 5, berarti 13/5. Nah, sudah kita ubah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita ubah menjadi perkalian. 14/3 dikali, kita balik. 13/5 dibalik menjadi 5/13. Kita langsung hitung sekarang. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut, karena sudah menjadi perkalian. 14 dikali 5 sama dengan 70. 3 dikali 13 sama dengan 39. Hasilnya 70 dibagi 39 sama dengan 1. Ya, 1 dikali 39 itu 39. Masih ada selisih. 70 dikurang 39 itu sama dengan 31. Penyebutnya 39. Jadi 1 31/39. 4 2/3 dibagi 2 3/5 sama dengan 1 31/39. Ini sudah tidak bisa disederhanakan ya, karena 31 itu bilangan prima. Jadi tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini sekarang membagi pecahan desimal. Ini sudah ada 28,12 dibagi 0,4. Kita jadikan pecahan biasa. Caranya yaitu 28,12 di belakang koma ada 2 angka. Berarti kalau dijadikan pecahan biasa dibagi 100, 28,12 ini, karena di belakang komanya ada 2 angka. Pembilangnya adalah 2812. Semua angka ditulis. Nah, sekarang yang 0,4 dijadikan pecahan. Di belakang koma ada 1 angka, yaitu 4. Berarti dia dibagi 10. Pembilangnya adalah 4. Kita hitung sama dengan 2812/100 dikali, ingat ya, kalau membagi pecahan itu kita ubah menjadi perkalian dan bilangan pembaginya kita balik menjadi 10/4. Nah, ini kita sederhanakan dulu, bisa disederhanakan nih. Jadi lebih mudah menghitungnya. Nah, pembilang 2812 itu kita bagi bilangan yang 4 pun bisa dibagi ya. 2812 sama penyebut 4 kita bagi sebuah bilangan yang bisa dibagi dua-duanya, yaitu dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 703.
Jadi 2812 dibagi 4, hasilnya 703. Sekarang yang 4 penyebut ini juga kita bisa bagi. Bagi dengan 4 juga harus sama, yaitu 1. Nah, pembilang 10 dengan penyebut 100 juga bisa disederhanakan, yaitu dibagi 10. Yang 10 juga sama, kita bagi 10 juga. Hasilnya 1. Nah, sudah sederhana, kita hitung. Jadi 703 dikali 1 per 10 dikali 1. 703 dikali 1, 703 per 10 sama dengan, nah cara yang tadi ingat, membagi pecahan desimal, membagi dengan 10, 100 atau 1000 tinggal geser koma ya. Kalau membagi geser ke arah kiri, karena ini dibagi 10 berarti gesernya cuma satu angka, jadi 703 digeser ke sebelah kiri satu angka menjadi 70,3. Oke. Nah, sekarang membagi pecahan desimal masih 28,12 jika dibagi 0,4. Kita pakai cara dengan bagi kurung ya. Dengan bagi kurung. Karena bagi kurung 0,4-nya nih kita jadikan menjadi bilangan bulat. Caranya dengan digeser komanya ya, menjadi 4. Nah, karena 0,4-nya kita geser, yang 28,12 juga sama, harus kita geser supaya sama. 0,4 menjadi 4 itu digeser ke kanan sekali. Nah, yang 28,12 digeser ke kanan juga menjadi sekali, menjadi 281,2. Kita bagi kurung. Nah, 4 dibagi 4. Lihat ya, komanya kita geser ya. 0,4 menjadi 4. Yang 28,12 menjadi 281,2. Sekarang kita bagi 2 langsung saja. 28 bagi 4, 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Kita kurangi, yaitu 28 kurang 28, 0. Kita tidak usah tulis, sekarang satunya turun. Nah, 1 dibagi 4 kan nggak bisa, maka di atasnya tulis 0. 0 dikali 4, 0. Kita kurangi, sama dengan 1. Nah, ini ada, kita turunkan 2 ke bawah, tapi lihat ada tanda koma. Maka yang di atas kita beri tanda koma juga. Nah, jadi 70 koma. Nah, 1 nggak bisa dibagi 4, kita turunkan 2 sekarang. Jadi 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, sudah 0, berarti hasilnya 70,3. Ternyata sama dengan hitungan yang tadi ya. Sekarang contoh yang berikutnya 24,8 dikali 100. Dibagi 100. Ini kita jadikan pecahan biasa. Menjadi 24,8 menjadi 248 per 10 ya. Karena di belakang koma ada satu angka, berarti dibagi 10. Nah, yang 100 kita jadikan pecahan juga menjadi 100 per 1. Sama dengan kita ubah menjadi perkalian. Pembagian pecahan diubah menjadi perkalian. 248 per 10 dikali. Nah, kita balik 100 per 1-nya menjadi 1 per 100. Kita tinggal hitung, yaitu 248 per 10 kali 100 adalah 1000. Sama dengan, nah ingat tadi membagi pecahan desimal jika dibagi dengan 1000, dibagi geser komanya ke kiri. Karena 1000 berarti gesernya 3 angka ke kiri, menjadi 248 digeser ke kiri 3 angka menjadi 0,248. Nah, selesai deh, alhamdulillah. Nah, sekarang tugas kalian dapat mengerjakan latihan 22 nomor 1 dan 2, latihan 23 nomor 1 dan 2, dan latihan 24 sampai 29 masing-masing nomor 1, sehingga semuanya ada 10 soal. Oke, Bu Santi tunggu tugas kalian. Jika kurang paham, ulang-ulang kembali videonya atau boleh tanya langsung ke Bu Santi. Dikerjakan ya, jangan ditunda, karena kalau ditunda nanti tambah banyak.
Oke, Bu Santi harap kalian semua dapat memahaminya. Mohon maaf bila Bu Santi ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.